Ya, halo teman-teman. Baik lagi bareng gue Alki dari Indorek Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kembali kita bikin vlog lagi di YouTube ya setelah mungkin jedanya cukup panjang. Kali ini spesial ya karena gue akan memperkenalkan salah satu atau ya nanti akan menjadi satu-satunya ya motor untuk pengganti si Edward. Teman-teman tahu yang ngikutin channel ini, si Edward itu adalah motor maskotnya di Indorek Channel dan dia itu adalah Yamaha Bison tahun 2012 yang masih gue pakai tahun ini. Ya umurnya udah kurang lebih 12 tahun. Jadi menurut gue ya sudah cukuplah masa baktinya untuk dipakai harian. Jadi si Edward kemarin sudah kita istirahatkan dulu. Ya nggak gue jual, tenang aja buat yang nanya, nggak gue jual. Jadi Edward sedang diistirahatkan dan mau direstorasi kembali. Kita ngambil motor untuk harian ya teman-teman ya. Tentunya gue pilih itu yang nyaman, yang looksnya juga nggak begitu malu-maluin ya, dan pastinya cocok dipakai gue dengan berat badanan tinggi seperti ini ya. Kalau pakai Beat rasanya kurang cocok, jadi kita naik sedikit lah ke Yamaha Lexi 125 ini. Menurut gue ini motor yang cukup punya sejarah buat gue karena waktu 2018 pas baru-baru di launching itu gue sempat dikasih pinjem sama Yamaha untuk merasakan impresi dari Lexi 125 ini. Dan menurut gue motor ini punya kenyamanan yang cukup baik walaupun cc-nya cuma 125. Motor ini juga punya dimensi yang ya bisa dibilang cukup oke lah ya kalau kita bandingkan dengan motor-motor 125 cc lainnya. Yang pasti motor ini juga cukup nyaman sehingga kalau kita gunakan untuk harian, motor ini masih cocok lah. Apalagi gue juga butuh motor matic dan Lexi ini bisa mengakomodir hampir seluruh kebutuhan gue ya, untuk boncengan juga joknya yang lebar, dan nanti gue akan jelaskan detail kenapa gue pilih Yamaha Lexi 125 ini. Motor ini tahun 2019 dan gue dapatkan ini berarti kondisinya masih belum balik nama dari pemilik sebelumnya, jadi ini masih tangan pertama. Kilometernya baru 28.000 dan gue udah cek keasliannya memang asli ya 28.000, dan secara overall kondisinya masih bagus semua, masih kenceng semua, mesinnya juga masih enak, CVT-nya masih enak, pokoknya semua masih dalam kondisi yang wajar dan bagus ya. Dan gue dapatkan motor ini dengan harga yang nggak mahal-mahal banget, nggak nyampe 15 juta udah dapat motor yang belum ganti plat gitu ya, masih 4 tahunan ya. Tahun ini sih 5 tahun ya, bulan September. Dengan harga segitu gue bisa dapetin motor 125 cc yang secara tongkrongan juga cukup enak dilihat. Motor ini juga cukup nyaman ya dan enak lah untuk digunakan bagi gua dengan tinggi 180 dan berat badan ya di atas 110. Motor ini masih cukup bisa mengakomodir kebutuhan gua. Kenapa alasan gua pilih Yamaha Lexi ini? Yang pertama adalah pasti secondnya murah teman-teman. Dan motor ini karena secondnya murah jadi gua bisa beli ya, bisa untuk keperluan yang lain lawan uangnya gitu ya. Dan motor ini yang tipe standar ya teman-teman. Belum pakai keyless, belum ABS. Untuk semuanya itu masih mekanismenya ya manual lah ya. Kalau Lexi yang ABS kan dia remnya sudah ABS, lalu sudah pakai keyless, sudah pakai alarm dan lain-lain. Kalau ini ya karena dia versi standar jadi ya belum ada itu semua. Overall ya, ini untuk yang warna ini adalah warna abu-abu kalau di STNK-nya. Sebenarnya gue nggak pengen warna doff sih, cuma karena adanya dan ketemunya yang kondisinya cocok itu warna abu-abu seperti ini. Jadi kemarin ya gue ambil aja gitu. So nanti mungkin akan gue project untuk restorasi bagian catnya. Nggak perlu restorasi tapi gue pengen ganti aja warnanya supaya bisa kelihatan lebih enak dilihat kalau misalnya pakai warna glossy ya. Selain itu alasan gue yang kedua adalah motor ini nyaman dan motor ini masih menggunakan deck yang rata. Jadi deck rata adalah salah satu yang gue cari juga. Kenapa? Karena motor deck rata ini sangat fungsional. Bawa istri gue ke pasar ya untuk ngangkut-ngangkut barang dan segala macam, tentunya ini bisa lebih fungsional, bisa lebih nyaman juga karena tidak terhalang dengan deck yang ada di tengah itu. Juga sempat tes Yamaha Lexi untuk bawa galon. Silakan teman-teman bisa lihat nih link di atas untuk cek seperti apa kalau Yamaha Lexi ini bawa galon ya teman-teman. Yamaha Lexi 125 ini memang ya cuma 125 cc, tapi jangan remehin mesinnya. Mesinnya ini 125 cc dengan VVA yang pastinya kalau di atas 6000 rpm dia keluar tanda VVA-nya. Artinya apa? Artinya seperti dapat tenaga tambahan dari variabel valve actuation-nya itu, dan ya kalian bisa rasakan sendiri ini teknologi yang sama seperti yang ada di Aerox, NMAX ataupun yang ada di Lexi LX 155 ya. Walaupun cc-nya cuma 125.
Dan kenapa gue suka sama mesin ini? Karena ya tadi walaupun cuma 125 cc, tapi tenaganya ya nggak bisa dibilang main-main juga sih sebenarnya ya. 125 cc on another level. Dan motor ini ya mesinnya sudah 4 valve dan mesin ini sudah berteknologi blue core, jadi lebih irit ya kabarnya. Tapi ya gue rasakan ya mainnya masih di angka 35 sampai 40 km per liter kalau gue yang bawa. Sukanya lagi gue dari motor ini adalah ya joknya lebar ya dan empuk juga teman-teman. Joknya ini empuk, lebar, dan ini kalau misalnya kita naikin gitu ya berasa seperti ya duduk di kursi seperti itu. Dan juga kulitnya juga enak ya. Khasnya Yamaha itu dia ngasih kulit memang kulit yang enak dan nggak turun. Jadi andai kata kita pakai untuk stop and go ya, biasanya kan kalau kulit yang jelek itu ya dia turun, tapi kalau ini memang kulitnya bisa dibilang cukup bagus, jadi dia nggak turun gitu teman-teman. Dan minusnya adalah di motor ini ya yang pertama adalah tangki bensinnya yang kecil, cuma 4,2 liter. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai motor ini buat touring gitu ya, pasti akan ketinggalan terus untuk ngisi bensin. Kapasitas bensin tangki bensin yang kecil ya mungkin motor ini perlu bolak-balik bensin lebih sering gitu ya. Walaupun nggak boros-boros banget sih, paling ya 40 sampai 45 km per liter untuk pemakaian normal itu masih bisa. Bagian desainnya memang ya ini so-so sih. Kalau gue pribadi secara desain gue cukup suka sama Lexi ini karena dia punya desain yang oke menurut gue. Nggak nggak jelek banget juga nggak yang mewah banget ya, tapi pas aja lah buat keperluan harian. Kalau dimodif sedikit juga keren juga. Jadi banyak juga yang modif-modif Lexi, kalau teman-teman lihat itu keren-keren banget modif-modifnya. Jadi mungkin next motor ini akan gue proyekin sedikit untuk modif ya tipis-tipis lah. Supaya kelihatan beda dan kelihatan auranya. Ya walaupun motor ini nggak terlepas dari masalah-masalah yang menghantui, seperti kode-kodean yang pasti teman-teman juga udah pada tahu ya. Bahwa Lexi dan Aerox konfigurasi yang mirip-mirip itu sering kena kode-kodean, dari mulai kode 12 yang paling sering adalah kode 12 dan itu cukup menghantui juga, dan gue sudah prepare untuk itu. Jadi gue juga sudah banyak konsultasi dengan teman-teman yang punya Aerox, yang punya Lexi, dan gue juga udah ada kenalan juga sebenarnya bengkel yang bisa menangani. Jadi ya insya Allah sih selama pemakaian normal dan aman itu tidak terjadi sih ya, mudah-mudahan. Tapi seandainya pun terjadi ya kita bisa sudah bisa menanggulanginya dengan ya biaya yang bisa dibilang nggak murah juga, tapi insya Allah sih bisa permanen. Tapi itu semua terbayarkan dengan harga secondnya yang menggiurkan banget sih sebenarnya. Jadi gue dapet ini nggak sampai harganya itu 15 juta, tapi kondisinya masih enak banget, masih adem banget, shock breaker masih enak ya depan belakang, dan bantingannya juga empuk halus. Ya bahkan kalau kita bandingkan ya sama Vario 125, sama Vario 150, secara bantingan enak Lexi ini. CVT-nya juga dia lumayan awet, dan yang gue dapetin ini kebetulan baru di refresh CVT-nya sama owner sebelumnya, jadi nggak ada gerdek sama sekali ya. Kalau kita bicara getar-getar di bagian stangnya, memang karakternya Lexi adalah getar di stangnya. Nanti mungkin kayaknya gue bakal nambahin pemberat ya di stangnya untuk mengurangi getarnya itu. Itu dia review singkat dari Yamaha Lexi 125 2019. Motor baru Indoride, dan mungkin kedepannya akan menjadi motor konten juga buat Indoride, karena motor ini nanti kedepannya akan menjadi motor harian gua yang akan menemani gua sehari-harinya dan akan menemani aktivitas gua bersama istri juga gitu ya. Motor ini walaupun dia kelihatan besar ya dan tinggi, tapi motor ini memang ringan. Dipakai kemarin sama istri gua gitu ya, dia nggak merasakan berat yang kayak gimana-gimana, dan walaupun istri gua memang tingginya nggak nyampe 160, tapi secara pembawaannya motor ini masih bisa dibilang nyaman buat perempuan juga. Tapi memang seat height-nya dia agak tinggi karena joknya yang lebar, dan juga ya memang seatnya lebih tinggi dibanding motor-motor Matic ya seperti Vario. Jadi itu dia review dari Yamaha Lexi 125. Ini baru aja gue dapetin kemarin. Jadi belum sampai 1 hari gue pakai motor ini. So nanti kedepannya mungkin untuk proyekan-proyekan ataupun kalau ada update-update apapun, gue akan update di Instagram gue di @indoride. Dan kalau misalnya nanti teman-teman mau nyumbang-nyumbang ide kira-kira kita mau proyekin motor ini kayak gimana ya, langsung aja komen di bawah atau follow Instagram gue di @indoride, follow TikTok gue juga di @indoride, dan follow blog gue di indoride.com. Oke, jadi ini dia Yamaha Lexi 125 tahun 2019.
motor baru Indoride. Boleh yang mau ngasih saran kira-kira kita kasih nama apa ya motor ini, silakan teman-teman mungkin bisa bantu komen-komen di bawah. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di @indoride, follow TikTok gue di @indoride, dan subscribe YouTube ini untuk dapatkan info-info terbaru mengenai motor dan proyekan Lexi gue ini. Thank you teman-teman sekali lagi yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gue Alki dari Indoride pamit. Bye.